Halo semuanya, senang banget rasanya bisa balik lagi nemenin Anda. Hari ini, kita bakal ngebedah sebuah tulisan yang jujur aja, puitis dan filosofis banget dari Pena Motivasi. Judulnya, Mengapa Wanita Begitu Berarti Bagi Pria? Tulisan ini tuh syarat banget sama metafora soal dinamika hubungan dan peran gender tradisional. Penulisnya benar-benar ngajak kita buat ngelihat perbedaan antara pria dan wanita dari kacamata yang agak beda. Jadi, mari kita selami bareng-bareng secara objektif, gimana sih sang penulis ngebangun argumennya tentang filosofi hubungan ini? Tulisan ini dibuka pakai satu kutipan yang mungkin udah nggak asing lagi buat kita. Dia yang diambil dari tulang rusuk. Kalimat ini langsung jadi fondasi narasi si penulis. Dia seolah lempar pertanyaan buat kita renungkan. Kenapa sih perbedaan mendasar antara pria dan wanita itu sering banget dianggap sebagai kelemahan atau jurang pemisah? Padahal menurut penulisnya, perbedaan itulah yang justru jadi kekuatan terbesarnya. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertamanya. Bukan lawan, melainkan pelengkap. Jadi gini, artikel ini punya premis utama kalau pria dan wanita itu nggak diciptakan buat jadi lawan yang saling sikut. Mereka itu kekuatan sepadan yang fungsinya saling melengkapi. Buat ngejelasin ini, penulisnya pakai analogi olahraga yang gampang banget dipahami. Hubungan romantis itu ibarat rekan satu tim dalam pertandingan hidup yang panjang. Anda dan pasangan nggak lagi berdiri di sisi lapangan yang beda buat saling mengalahkan, tapi justru ada di sisi yang sama, bahu-membahu buat menangin pertandingan itu bareng-bareng. Nah, di dalam tim ini, teksnya ngasih rincian tugas yang spesifik banget. Wanita digambarkan punya peran yang super krusial buat mengamankan titik buta atau blind spot pasangannya. Bayangin aja, saat sang pria ada di depan sebagai penyerang, sang wanita ini berjaga-jaga di belakang. Kalau ada bola atau peluang yang terlewat sama si pria, wanitalah yang bakal balikin bola itu. Intinya, menurut teks ini, wanita itu hadir buat menutupi kekurangan pasangannya. Sehingga kalau digabungin, kekuatan tim ini jadi berlipat ganda. Lanjut ke poin berikutnya. Perbedaan yang saling mengisi. Yang menarik banget dari penjabaran ini adalah gimana sang penulis benar-benar memetakan sifat pria dan wanita itu kayak kepingan puzzle yang beda tapi dirancang buat saling mengisi ruang kosong dengan pas. Pria diasosiasikan sama hal-hal kayak fakta yang akurat, bahasa yang logis, detail, dan sifatnya yang cenderung keras. Di sisi lain, wanita diasosiasikan dengan perasaan, kedalaman emosi, keluasan, keindahan, sampai ngurusin hal-hal yang sering dianggap sepele sama pria. Sekali lagi, sang penulis mandang pemisahan ini bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi murni sebagai fungsi yang dirancang buat saling menyeimbangkan. Dan kesimpulan dari pembagian peran tadi itu jelas banget. Artikel ini menyatakan kalau wanita itu hadir buat menyelesaikan bagian-bagian hidup yang mungkin nggak dimengerti atau nggak kejangkau sama logikanya pria. Dengan ngurusin aspek emosional dan detail-detail harian ini, kehadiran seorang wanita secara diam-diam, bahkan mungkin tanpa disadari, udah ngebantu memperkuat langkah sang pria di sepanjang hidupnya. Masuk ke bagian ketiga, bahasa emosi dan keamanan. Waktu ngebahas bagian ini, coba deh sambil Anda refleksikan ke dinamika hubungan Anda sendiri. Artikel ini mencoba mendefinisikan ulang makna rasa aman dari sudut pandang wanita. Menurut penulisnya, wanita itu nggak selalu terkesan sama argumen yang kelewat hebat atau pemaparan fakta logis dari pasangannya. Buat mereka, yang jauh lebih penting itu jaminan perlindungan secara fisik dan emosi. Dan ini biasanya diwujudkan lewat hal-hal sederhana tapi ngena banget, kayak perhatian dan kata-kata lembut. Di momen kayak gini, logika yang kaku kadang emang harus ngalah buat ngasih ruang ke bahasa emosi yang ngasih ketenangan. Proporsi pembagian fokus ini benar-benar ngasih visualisasi yang jelas dari argumen cukup menohok sang penulis. Dia ngeklaim, buat seorang pria, mikirin perasaan pasangan itu cuma makan sepersekian kecil dari hidupnya. Tapi buat seorang wanita, mikirin perasaan sang pria dan ngejaga keharmonisan hubungan itu bisa menyita hampir seluruh perhatian di hidupnya. Penjabaran ini dipakai buat nekenin betapa dalamnya intensitas emosional yang diinvestasikan sama pihak wanita. Sekarang kita masuk ke klimaksnya di bagian keempat, kekuatan di balik kelembutan. Disinilah letak paradoks utama dari artikel ini. Menurut penulisnya, ketahanan dan kekuatan sejati itu nggak melulu soal seberapa keras kita, tapi justru sering bersembunyi di balik kelembutan. Penulis pakai metafora alam yang visual banget buat ngejelasin ini. Batu itu keras dan kaku kan, tapi seiring waktu dia bisa terkikis habis cuma sama tetesan air yang luas. Atau bayangin pohon besar yang gagah. Dia bisa aja patah dan tumbang waktu diterjang badai. Tapi rumput yang lembut, dia malah selamat karena bisa merunduk dan fleksibel ngadepin cuaca ekstrim. Lewat kiasan ini, penulis mau bilang kalau sifat wanita yang luas itu punya kemampuan luar biasa buat menetralisir dan bertahan ngadepin sifat pria yang keras. Tapi tunggu dulu. Ada satu catatan peringatan penting dari penulis yang nggak boleh kita lewatin. Walaupun wanita digambarin punya daya tahan yang sefleksibel rumput saat badai, kelembutan itu bukan diciptakan buat diinjak-injak ya. Justru sebaliknya. Rumput yang lembut ini berhak buat dinaungi, dijaga, dan dilindungi sama pohon rindang yang kokoh tadi, yaitu kekuatan dari sang pria. Jadi, ini adalah sebuah ekosistem hubungan yang benar-benar saling timbal balik.
Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, menyatukan dua dunia. Bagian ini ngasih pandangan gimana dua dunia yang latar belakang dan sifatnya beda jauh ini pada akhirnya bisa jadi satu kesatuan. Menurut artikel ini, komitmen pernikahan itu bukan sekedar dua orang setuju buat tinggal satu atap, ini soal peleburan total. Waktu seorang wanita masuk ke kehidupan pria, dia nggak datang dengan tangan kosong, dia bawa seluruh sejarahnya. Keluarganya melebur jadi keluarga sang pria, dan ikatan emosi serta masa lalunya ikut menyatu ke kehidupan yang baru ini. Bener-bener nggak ada lagi tuh batas antara hidup aku dan hidup kamu. Jadi, poin paling krusialnya terangkum indah banget di kalimat puitis ini. Dia adalah dirimu yang tak ada sebelumnya. Ini kayak rangkuman pamungkas dari seluruh konsep pelengkap yang ditawarin sama si penulis. Dua individu yang beda banget secara fundamental, dengan semua kekuatan dan kerentanannya masing-masing, pada akhirnya bergabung buat nyiptain satu versi kehidupan yang jauh lebih utuh dan komprehensif. Nah, sebagai penutup, artikel ini narik kita balik ke analogi olahraga di awal tadi. Dan ini memicu satu pertanyaan yang cukup menantang buat kita semua. Dalam pertandingan hidup yang lagi Anda jalanin sekarang, apakah Anda dan pasangan udah benar-benar berjuang di sisi lapangan yang sama? Apakah perbedaan di antara kalian berdua selama ini dipakai sebagai senjata buat saling melemahkan? Atau justru udah dikelola jadi strategi brilian buat memperkuat pertahanan tim kalian? Sebuah pertanyaan yang layak banget ya buat direnungkan. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita hari ini. Teruslah berkembang, dan sampai jumpa di analisis menarik kita berikutnya.